Bab 17. Pembagian hak waris. Azan maghrib terdengar berkumandang. Hamim yang baru sampai rumah, langsung memarkir motornya di depan kamar panggung. Kemudian mandi, lalu melaksanakan sholat di kamar. Assalamualaikum. Seru Pak Demijan. Waalaikumsalam. Jawab Idris. Bapakmu ada Dris? Tanya Pak Demijan kakaknya Pak Slamet. Ada Pak De, lagi di dapur. Sebentar tak panggilkan. Jawab Idris lalu beranjak. Bu, ada Pak Demijan sama Pak De Karman di depan rumah. Kata Idris pada ibunya yang baru selesai sholat maghrib. Iya, Dik. Kata Ibu Maria kemudian berdiri. Bu, masak apa? Tanya Hamim yang tiba-tiba berada di dapur. Masak sayur lodeh, sama ayam goreng dan telur dada. Sebentar ya, di depan ada Pak Demu. Ibu mau nemuin Pak Demu dulu. Kata sang ibu. Bapak kemana? Tanya Hamim. Ada, di kamar. Jawab Ibu Maria lalu beranjak ke kamar. Pak, ada kakak-kakakmu di depan. Kata Ibu Maria kemudian mengambil uang di lemari butut dan mengambil 2 lembar kertas yang telah disiapkan oleh Ririn. Ini uangnya, 200 juta. Ini surat pernyataan pembagian hak waris dari Ririn. Kata Ibu Maria sambil menyodorkan uang dan 2 lembar kertas. Baiklah, jawab Pak Slamet kemudian menerima uang dan 2 lembar kertas. Kamu ikut ke depan ya? Sebagai saksi. Kata Pak Slamet kemudian beranjak. Iya Pak. Jawab Ibu Maria kemudian mengikuti suaminya. Gimana? Apa sudah ada uangnya? Tanya Pak Mijan. Ada. Silahkan Kang Mijan dan Kang Karman. Tanda tangan di atas materai ini. Kata Pak Slamet kemudian menyodorkan 2 lembar kertas nota pernyataan hak waris. Ini uangnya. 100 jutaan. Baiklah, jawab Pak Mijan dan Pak Karman, lalu membubuhkan tanda tangan di atas materai. Maria, kamu juga tanda tangan sebagai saksi. Kata Pak Slamet. Iya Pak. Jawab Ibu Maria kemudian tanda tangan di atas materai. Aku juga ikut tanda tangan sebagai saksi. Kata Hamim yang mendengar pembicaraan bapaknya dari depan TV. Kemudian beranjak ke ruang tamu. Tanda tangan sebelah sini, Mas Hamim. Kata Pak Slamet. Iya, Pak. Jawab Hamim kemudian membubuhkan tanda tangan di atas materai. Ya sudah, kalau begitu, aku langsung pulang. Kata Pak Mijan dan Pak Karman. Kemudian beranjak pergi sambil membawa uang 100 jutaan. Mas Hamim, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau tidak ada kamu, rumah ini pasti sudah dijual, dan uangnya dibagi 3. Ujar sang bapak. Iya Pak, sama-sama. Hamim juga terima kasih sama bapak dan ibu. Jawab Hamim lalu melanjutkan makan malamnya. Pak, panggil Hamim. Apa mas? Sahut sang bapak. Mulai sekarang, bapak gak udah kerja jadi penggali kubur. Gak usah kerja ikut kuli bangunan. Kata Hamim. Lah terus, bapak kerja apaan? Kalau gak kerja, dapat duit dari mana bapak? Kata sang bapak. Tanah Pak Lurah yang di belakang kebun kita itu, sudah aku beli Pak. Bapak kerja budidaya ikan gurami saja. Sama ternak ayam. Atau bapak sama ibu, jadi agen distributor bahan pokok. Ujar Hamim. Uang sebanyak itu, dari mana kamu mas? Kan mahal tanah milik Pak Lurah itu. Luasnya juga 1 hektar. Bapak dengar dari warga waktu itu, dijual 1,8 M. Ujar sang bapak. Hamim punya banyak uang itu, dikasih tamu-tamuku Pak. Alhamdulillah. Barokahnya bapak dan ibu menaruh aku belajar di pondok pesantren Al-Jannah Malang. Dan barokahnya Kiai Basori. Jawab Hamim. Ibu, mulai sekarang, jangan lagi kerja jadi pembantu panggilan ya. Kata Hamim lalu menyelesaikan makan malamnya. Iya mas. Jawab sang ibu. Ibu bantu bapak saja ternak ayam dan ikan. Nanti, tanah seluas 1 hektar itu, ditanami rumput pak. Bapak juga ternak kambing. Kan sudah ada rumputnya, jadi nggak usah bingung cari rumput. Pinggir tanah yang luas itu, bapak tanami pohon pisang, pohon pepaya juga pohon mangga. Lumayan kalau berbuah bisa dijual. Kata Hamim. Bapak nggak pernah ternak ikan mas. Juga nggak pernah ternak ayam atau kambing.
Ujar sang bapak. Bapak belajar saja di YouTube. Gampang, Pak. Zaman sekarang itu. Ujar Hamim. Modalnya besar, Mas. Ujar Pak Slamet. Habis ini, Hamim transfer uang 1 M dulu untuk modal. Besok, Hamim akan suruh orang menguruk tanah yang aku beli. Kata Hamim. Diuruk. Tanah seluas itu mau kamu uruk. Habis banyak, Mas. Seru sang bapak. Iya, gak apa-apa, Pak. Nanti, setelah diuruk dengan tanah subur, ditanami rumput dan daun talas, pepaya juga pohon pisang, untuk pakan ikan juga kambing. Sekalian dipagar keliling kebun itu. Tugas Bapak untuk sementara, ngawasi orang kerja saja. Bapak gak usah mikirin uang. Ujar Hamim. Iya, Mas. Bapak nurut saja sama kamu. Ujar sang bapak. Ya sudah, Pak. Bu, Hamim mau istirahat tidur. Kata Hamim kemudian beranjak ke kamar panggung. Tapi mampir ke kamar mandi. Setelah wudhu, Hamim melaksanakan sholat malam di dalam kamarnya. Jam 7:30. Hamim menyalakan mesin motornya. Mas Hamim, gak makan dulu. Itu sudah ibu bikinin kopi. Teriak sang ibu. Iya, Bu. Ini lagi manasi mesin motor. Jawab Hamim kemudian beranjak ke dapur. Selesai makan dan ngopi, Hamim pun pamit. Hamim berangkat dulu, Bu. Kata Hamim pamit lalu saling cium tangan ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas sang ibu. Setelah mengikuti kursus bahasa Inggris dan manajemen bisnis, Hamim tidak mengikuti kursus mengemudi. Siang itu, Hamim memacu motornya ke arah pinggiran kota Surabaya. Tak lama kemudian, motor Hamim berhenti dan parkir di depan gubuk yang rindang. Selamat siang, Pak. Sapa Hamim. Selamat siang juga, Mas. Jawab Pak Wanto. Dengan Bapak Wanto Taman ya? Tanya Hamim. Iya, Mas. Saya sendiri. Ada perlu apa, Mas? Tanya Pak Wanto. Saya tahu Bapak dan alamatnya dari Facebook. Di Facebook, Bapak iklan, jualan tanah subur dan jualan rumput ya? Kata Hamim. Iya, Mas. Benar. Saya juga jualan berbagai macam pohon. Sekalian sama jasa menanamnya. Jawab Pak Wanto. Dengan Mas siapa ini? Saya Hamim, Pak. Saya mau beli tanah subur. Berapa harga satu truknya? Tanya Hamim. Satu truk. 1,3 juta, Mas. Jawab Pak Wanto. Saya beli 1.000 truk ya, Pak. Kata Hamim. 1.000 truk, Mas. Sahut Pak Wanto. Terkejut. Iya, Pak. 1.000 truk. Ujar Hamim. Nilai uangnya 1,3 M loh, Mas. Kata Pak Wanto setengah tidak percaya melihat Hamim. Iya, Pak. Saya tahu. Ini saya kasih DP 50 juta. Kata Hamim. Baiklah, Mas Hamim. Saya minta nomor telepon dan alamat rumahnya. Ujar Pak Wanto. Ini, Pak. Sekalian beli rumput jenis. Untuk pakan kelinci dan kambing juga sapi. Kata Hamim. Iya, Mas Hamim. Sekalian sama nanam rumputnya ya? Kata Pak Wanto. Iya, Pak. Jawab Hamim. Ya sudah, Mas. Kalau begitu, akan saya kondisikan pengiriman tanahnya besok ya. Karena ini pembelian dalam jumlah besar. Dan memakan waktu 3 bulanan. Ujar Pak Wanto. Baiklah, Pak. Masalah pembayaran. Nanti per tahap ya, Pak. Selesai pengiriman 100 truk, akan saya bayar. Ujar Hamim. Siap, Mas Hamim. Besok pagi akan saya kirim. Kata Pak Wanto sangat senang mendapat job besar. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Pak Wanto sambil melihat kepergian Hamim. Hamim memacu motornya agak kencang menuju desa Konoha. Selesai azan asar, motor Hamim memasuki halaman rumah dan berhenti di depan kamar panggungnya. Setelah memarkir motor, Hamim mendekati Pak Jino yang lagi memasang keramik musola. Sudah selesai, Pak Jino? Tanya Hamim. Alhamdulillah, sudah selesai, Gus. Tinggal pasang keramiknya saja. Sama bikin sumur, kamar mandi, dan kran untuk wudhu. Sama ngecat musola saja. Jawab Pak Jino. Cepet ya, Pak? Sahut Hamim. Cepat, Gus.
Kan dikerjakan oleh 5 orang. Sama bapakmu. Paling seminggu lagi selesai. Ujar Pak Gino. Pak Gino, aku butuh tukang. 10 orang. Kuli 15 orang. Ujar Hamim. Mau bangun apa, Gus? Tanya Pak Gino. Mau bikin pagar di kebun belakang, Pak. Luasnya 1 hektar. Jawab Hamim. Oh, iya. Serius kamu? Tanya Pak Gino tidak percaya. Serius lah, Pak. Masak bercanda. Jawab Hamim. Iya, Gus. Habis maghrib, aku tak telepon teman untuk mencari tukang dan kuli dari desa. Kata Pak Gino. Pak Gino gak usah ikut kerja ya, Pak. Jeti mandor saja, sama bayarin pekerja. Lalu, sama menyediakan bahan material. Ujar Hamim. Baiklah, Gus, jawab Pak Gino heran juga penasaran. Ini uang 300 juta untuk beli material besok. Kata Hamim sambil menyodorkan amplop tebal. Pondasinya pakai struktur saja, Pak Gino. Dan tinggi pondasinya 1 meter dari permukaan tanah. Kata Hamim lagi. Iya, Gus. Besok pagi saya akan belanja material. Sahut Pak Gino. Habis ini, Pak Gino kirim nomor rekening. Besok aku transfer untuk kebutuhan proyek. Ujar Hamim. Iya, Gus, kata Pak Gino. Bab 18. Rahasia alam kubur. Pak Gino, cari tukang dan kuli lagi ya. Untuk bikin rumah di depan tanahnya Pak Lurah, yang aku beli itu. Ujar Hamim. Tanah itu, sudah kamu beli, Gus? Ujar Pak Gino. Heran. Sudah, Pak Gino. Saya ingin bikin rumah untuk Mas Andi. Rumahnya lantai 2 ya, Pak. Besok aku kasih gambarnya. Aku sudah ambil di Google. Kata Hamim. Iya, Gus. Besok akan saya mulai kerjanya. Jawab Pak Gino. Ya sudah, Pak. Aku mau istirahat. Kata Hamim lalu pergi ke kamar panggung. Azan maghrib berkumandang. Setelah minum air putih segelas, Hamim menunaikan sholat maghrib di kamarnya. Selesai sholat, Hamim mendawamkan wirid sebentar. Mas Hamim, panggil sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim menyudahi wiridnya, lalu keluar kamar. Ayo makan dulu, kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian beranjak ke dapur. Ini, ibu belikan es belewah. Ibu tak sholat dulu. Iya, Bu. Jawab Hamim lalu menikmati makan di depan TV. Bapak sudah sholat? Tanya Hamim. Sudah, Mas. Bapakmu jarang sholat. Sejak kamu pulang dari pondok pesantren itu. Ibu lihat, bapakmu rajin sholat. Jawab sang ibu lalu melaksanakan sholat maghrib. Pak, aku sudah pesan tanah uruk 1000 truk. Besok pagi dikirim secara bertahap. Besok pagi, Bapak atur jalan masuk truk ke kebun belakang yang baru aku beli. Ujar Hamim. Iya, Mas. Besok pagi Bapak tebang pohon pisangnya di kebun samping untuk jalannya truk. Ujar sang bapak. Besok pagi, Pak Gino akan bikin pagar keliling di kebun belakang. Akan banyak truk material keluar masuk kebun besok. Bapak awasi ya. Maaf loh, Pak. Hamim minta tolong. Ujar Hamim. Iya, Mas. Sahut sang bapak. Yang kerja bikin pagar. Ada 15 orang. Suruh bikin gubuk saja di tengah kebun untuk istirahat tidur. Kata Hamim menyudahi makannya. Ini, Mas, kopimu. Ujar Ibu Maria sambil meletakkan kopi di atas tikar. Iya, Bu. Terima kasih. Sahut Hamim. Kalau tidur di kebun belakang. Terus, makannya gimana, Mas? Tanya ibunya. Besok pagi, Ibu beli Magicom 2 sama kompor LPG, juga peralatan dapur lainnya. Masalah masak untuk makan. Biar Pak Gino cari tukang masak untuk anak buahnya. Ibu gak usah repot-repot ngurusi makan para tukang dan kuli. Kata Hamim. Gitu ya, Mas? Ujar sang ibu. Iya gitu, Bu. Hamim lihat di YouTube juga gitu. Mandorlah yang bertanggung jawab atas kebutuhan makan dan minum anak buahnya. Ujar Hamim. Bu, aku nyuruh Pak Gino bikin rumah lantai 2 untuk Mas Andi. Yang kerja, orang kampung sini. Besok Ibu belikan nasi bungkus saja untuk makan siang. Sama belikan gorengan untuk camilan dan rokok. Kata Hamim. Iya, Mas. Tapi
Ibu masakan saja. Takutnya nanti tidak cocok dan lebih irit masak sendiri. Jawab sang ibu. Mas Hamin, panggil Idris yang main game Hing Domino Island di teras rumah. Apa, Dik? Sahut Hamin. Ada mobil mewah berhenti di sebelah musola. Kata Idris. Iya. Jawab Hamim kemudian beranjak ke teras. Assalamualaikum. Sapa seorang perempuan cantik tertubuh saya ke satu. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Apa benar? Ini rumahnya Gus Hamim? Tanya Nita. Iya benar. Saya sendiri Hamim. Ada apa, Mbak? Tanya Hamim. Mau minta syarat, Gus? Jawab Nita sang tamu. Kita duduk di teras musola saja ya? Ajak Hamim. Iya, Gus, jawab Nita. Duduk sini, Mbak. Kata Hamim. Kemudian duduk di teras musola. Dengan Mbak siapa ini? Saya Nita, Gus. Dari kota Jakarta. Jauh sekali. Kok tahu saya dari siapa? Tanya Hamim. Dari Ibu Andini, teman bisnis saya. Ini Gus, rokok. Ujar Nita sambil meletakkan 2 glos rokok. Terima kasih, Mbak. Mau minta syarat apa? Tanya Hamim. Saya menjalin hubungan asmara sudah 4 tahun. Tapi pacar saya belum juga melamar saya. Mengingat umur saya sudah 24 tahun, Gus. Pacar saya juga sudah umur 27 tahun. Saya ingin pacar saya segera melamar saya dan segera menikahi saya. Ujar Nita. Siapa nama pacarnya? Tanya Hamim. Harry, Gus. Jawab Nita. Julurkan telapak tangan Mbak Nita. Kata Hamim kemudian melepas kalung pring petuk. Iya Gus, jawab Nita, kemudian mengulurkan kedua telapak tangannya. Dengan santai, Hamim menulis raja jimat di kedua telapak tangan Nita, dengan ujung pring petuk atau bambu sambung. Setelah menulis agak lama, Hamim berdoa untuk Nita. Mbah Nita, sekarang usapkan kedua telapak tangan Mbak Nita di wajah Mbak Nita. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Nita lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Habis ini, langsung pulang ke Jakarta? Atau kemana? Tanya Hamim. Rencananya, mau di Surabaya dulu, Gus. Sehari 2 hari. Mau mengunjungi perusahaan dulu. Jawab Nita. Nginap di hotel ya? Ujar Hamim. Iya, Gus. Jawab Nita. Habis ini, Mbak Nita mandi di hotel ya? Sebelum mandi, semua tubuhnya diusap dengan kedua telapak tangannya. Iya, Gus. Jawab Nita. Ya sudah, Mbak Nita sekarang mandi di hotel. Dalam waktu 4 hari, pacar Mbak Nita akan melamar Mbak Nita. Dan insyaallah Mbak Nita akan segera menikah dengan kekasihnya. Ujar Hamim. Baiklah, Gus. Boleh saya minta nomor rekeningnya? Gus, sekalian minta nomor uangnya. Ujar Nita. Boleh, Mbak. Ini kata Hamim lalu menyodorkan handphone yang layarnya tertera nomor telepon. Nomor rekeningnya dikirim ya, Gus. Lewat wah. Kata Nita. Iya, Mbak. Jawab Hamim. Saya mau pamit dulu. Ini ada sedikit uang buat Gus. Assalamualaikum. Pamit Nita. Waalaikumsalam. Jawab Hamim sambil melihat Nita tamunya pergi. Alhamdulillah, musola sudah jadi. Bisa dipakai sholat. Gumam Hamim sambil merebahkan badannya. Besok tinggal bikin sumur dan kamar mandi saja. Paling sehari selesai. Dik, ambilkan kopiku di depan TV. Seru Hamim. Iya. Bu, mana kopinya Mas Hamim? Tanya Idris. Tumpah, Dik. Tadi bapakmu pas lewat, kena sepak gelasnya. Bilang sama Mas Hamim, ibu bikinin sebentar. Kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Idris lalu beranjak pergi ke musola. Tak lama kemudian, Ibu Maria membawa segelas kopi panas ke musola. Ini Mas, kopinya. Ibu bikinin yang baru. Ujar sang ibu lalu meletakkan gelas di atas keramik. Iya, Bu. Terima kasih. Duduk sini, Bu. Enak. Ujar Hamim. Iya, Mas. Ibu juga pingin lihat-lihat musola baru. Kata sang ibu. Assalamualaikum. Sapa Ririn sepulang kuliah, lalu memarkir motornya di teras. Wah, 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 enak sekali kumpul-kumpul di teras musola. Kata Ririn. Sini, Kak.
Panggil Hamim. Siap, Gus. Jawab Ririn lalu berjalan mendekat. Sudah makan malam kah? Tanya Hamim. Belum, Gus. Ini mau makan. Jawab Ririn. Beli makan kah? Ujar Hamim. Siap, Gus. Beli makan apa? Tanya Ririn. Nasi bebek, Kak. Sahut Idris. Gus, makan apa? Tanya seru Ririn. Pecel lele, Kak, sama rempah hati bebek. Ujar Hamim. Ibu, beli makan apa? Tanya Ririn. Terserah ibu ikut anak-anak saja. Bapakmu itu belikan kepala bebek dan rempah hati. Kesukaannya. Ujar sang ibu. Siap. Jawab Ririn lalu beranjak mengeluarkan motor di teras. Idris, ayo ikut. Biar Kak Ririn ada temannya. Oke, bos. Sahut Idris. Bu, ini ada amplop. Dikasih tamu barusan. Ambil untuk ibu, untuk belanja. Kata Hamim. Iya, Mas. Terima kasih. Tebal amat amplopnya. Ujar sang ibu. Hitung saja, Bu. Paling 50 juta. Sahut Hamim. Banyak sekali tamumu kalau memberi uang, Mas. 50 juta. Ujar sang ibu. Sedikit itu, Bu. Kemarin lusa, Hamim dikasih tamu uang 1 M. Kata Hamim. 1 M. Ujar Ibu Maria kaget. Banyak sekali kalau memberi uang, sampai miliaran. Seru sang ibu. Bagi mereka, uang segitu sedikit, Bu. Kan, mereka pengusaha, Bu. Konglomerat. Mempunyai banyak perusahaan. Kata Hamim. Kamu buat apa uang sebanyak itu, Mas? Tanya sang ibu. Ya, buat membahagiakan ibu sekeluarga lah. Supaya bapak dan ibu gak direndahkan sama orang-orang kaya di kampung ini. Dan untuk usaha nanti. Biar kita punya penghasilan. Jawab Hamim. Assalamualaikum. Sapa tetangga satu RT. Kemudian memarkir motornya di halaman rumah Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria. Loh, ada musolahnya sekarang. Kata Ibu Aan. Kemudian berjalan ke musolah. Baru dibangun musolah ini, Bu Maria. Iya, Bu Aan. Jawab Ibu Maria. Bu, besok pagi mau minta tolong nyuci baju sama setrika ya. Sekalian bersih-bersih rumah. Ujar Bu Aan. Maaf, Bu Aan. Besok saya nggak bisa. Besok pagi saya masak untuk mempersiapkan makan dan minum para tukang dan kuli. Jawab Ibu Maria. Oh, iya, Bu. Gak apa-apa. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Pamit, Bu Aan. Waalaikumsalam, balas Ibu Maria. Ibu gak mau disuruh nyuci baju. Bingung Bu Aan itu, Bu. Langsung pulang. Kata Hamim. Iya, Mas. Gak ada yang disuruh lagi. Biasanya kan ibu yang disuruh sama orang kampung sini. Ujar sang ibu. Assalamualaikum. Teriak Idris dari atas motor. Kemudian Ririn memarkir motor di depan halaman musola. Pak, makan sini. Teriak Idris dari teras musola. Iya, Dik. Jawab Pak Slamet kemudian beranjak ke musola. Di teras musola yang baru, Hamim beserta keluarga makan bersama sambil bercanda dan berbagi cerita. Selesai makan bersama, Hamim beranjak masuk kamar panggung untuk istirahat tidur. Sudah jam 12 malam. Mata ngantuk, tapi tidak tidur. Lebih baik mandi lalu sholat malam. Gumam Hamim lalu beranjak pergi ke dapur. Selesai mandi, Hamim mengenakan sarung dan baju putih, lalu berjalan menuju musolah baru. Setelah mengelar sajadah baru, Hamim melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu, Hamim mendawamkan wirid ijazah pemberian Kiai Mustajab. Di saat membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, tiba-tiba alam kubur di depan pengimaman musolah tersibak. Subhanallah. Ucap Hamim dalam hati. Apa benar yang aku saksikan saat ini? Banyak mayit yang menangis. Ada pula mayit yang tenang dan senang. Ada pula jasad mayit yang utuh. Jasad siapa yang utuh itu? Kata Hamim sambil wirid. Mengapa tiba-tiba aku bisa melihat alam kubur ya? Dan aku bisa mendengar suara yang ada di alam goib juga. Sejak aku menelan ludah Kiai Basori guruku, aku mengalami hal-hal yang aneh sampai sekarang. Lebih baik aku pergi menemui jasad mayit yang utuh. Gumam Hamim lalu beranjak keluar musolah.
Setelah mengambil sebungkus rokok di kamar panggung, Hamim berjalan ke kuburan umum. Ketika berjalan melewati batu nisan yang tak jauh dari musola, sebuah tangan memegangi betis kaki Hamim erat-erat. Hamim yang kaget pun menghentikan langkahnya. "Gus, tolong aku, Gus. Tolong, Gus," ucap si mayit merintih sambil duduk memohon. "Siapa kamu?" tanya Hamim lalu duduk di sebelah batu nisan, kemudian menyulut rokok. "Tolong aku, Gus. Aku lapar dan sangat tersiksa sekali di sini." Lenggek si mayit. "Kamu itu siapa, Aa?" tanya Hamim sekali lagi. "Aku Pak Wawan, Gus." "Alamat lengkap di mana?" tanya Hamim lagi. "Semasa di alam nyata, aku tinggal di RT 06 Rawe 01, Desa Konaha," jawab sang mayit. "Siapa nama anak Pak Wawan?" tanya Hamim. "Sugi, Fatime dan Sulis, Gus," jawab si mayit. "Kenapa kamu tidak minta tolong sama anak-anakmu? Kok minta tolong sama aku? Kan yang bisa menolong orang tua di alam kubur itu, salah satunya doa seorang anak soleh," ujar Hamim. "Anak-anakku tidak ada yang soleh-soleha, Gus. Aku sudah pulang ke rumah berkali-kali, Gus. Tapi anak-anakku tidak bisa melihatku. Aku sudah bicara bahkan berteriak minta tolong. Tapi keluargaku tidak satupun yang mendengar teriakanku. Karena Gus bisa melihatku dan mendengar omonganku. Maka aku minta tolong sama kamu-kamu, Gus," jawab si mayit. "Kamu bikin saja anak pintar. Mendidik anak soleh-soleha nggak bisa. Ngapain saja di alam dunia dulu. Sekarang, minta tolong sama aku. Emang Pak Wawan kenal sama aku?" ujar Hamim. "Tidak kenal, Gus. Tapi, aku tahu. Kamu Gus Hamim putranya Pak Slamet. Ibumu bernama Maria. Itu rumah dan musolahmu berada di pinggir kuburan umum," jawab si mayit. "Aku bukan, Gus. Aku anak seorang kuli bangunan." "Pak Wawan gak merokok?" tanya Hamim iseng. "Di alam kubur tidak bisa merokok, Gus. Aku sudah menjadi arwah. Tidak bisa memegang rokok, Gus. Makanan pun tidak ada," jawab si mayit. "Beneran gak kepingin merokok?" kata Hamim. "Sebenarnya ya kepingin, Gus. Tapi tidak bisa memegang rokok. Karena aku sudah menjadi arwah," jawab si mayit. "Berarti, walau sudah mati menjadi arwah, arwah itu masih punya hasrat dan keinginan ya?" tanya Hamim. "Iya, Gus. Benar," jawab si mayit. "Berarti, arwah Pak Wawan juga kepingin tidur sambil senam ranjang ya sama istrinya. Kepingin ngopi juga. Hanya saja, Pak Wawan sudah menjadi arwah. Seperti bayang-bayang," ujar Hamim. "Iya, Gus. Benar," jawab si mayit. "Makanya bangsa arwah tidak bisa berbuat seenaknya dan tidak kuasa sama istri dan anak-anaknya yang ditinggalkannya," gumam Hamim. "Gus, lapar, Gus. Haus," ujar arwah Pak Wawan. Benar kata lagu yang dinyanyikan pengamen di dalam bus. Di alam kubur tidak ada soto babat atau nasi urap-urap. Juga tidak ada nasi padang. Tidak ada warung kopi. Yang ada hanya siksa maliakat, ujar Hamim pelan. "Pak Wawan, kamu bilang lapar. Makananmu apa? Kan Pak Wawan sudah menjadi arwah sekarang," tanya Hamim. "Makananku doa Gus dan bacaan ayat, juga amal kebaikan yang dihadiahkan atas nama saya," jawab si mayit. "Kan setiap malam Jumat, para warga Nahdlatul Ulama rutin membaca tahlil dan berdoa untuk semua umat muslim-muslimat. Juga untuk para arwah di alam kubur," sahut Hamim. "Iya, Gus. Itu tahlil yang sifatnya umum, yang dihadiahkan pada ahli kubur. Itu jadi rebutan semua arwah di alam jagat ini, Gus. Kadang, banyak arwah yang makan tanah kuburan," jawab si mayit. "Kenapa kamu kok sampai kelaparan dan tersiksa di alam kubur ini?" tanya Hamim. "Semasa hidup, aku selalu berbuat maksiat, Gus. Jarang beribadah. Selalu berbuat dosa," jawab si mayit. "Maksiat yang bagian apa?" tanya Hamim iseng. "Saya suka karaoke joget bersama Purel. Perempuan malam yang jalang. Saya suka menipu orang. Dan banyak lagi, Gus," jawab si mayit. "Sudah tua masih saja joget sama Purel. Kan enak joget sama istrinya. Ya sudah, besok aku akan ke rumah Pak Wawan.
Aku akan bilang sama keluargamu. Sekarang aku doakan arwahmu dan aku tawasuli. Kata Hamim lalu tawasul kirim Al-Fatihah dan berdoa untuk si mayit. Selesai berdoa, Hamim menyulut rokok lagi. Ya sudah, aku mau pergi dulu. Kata Hamim. Iya Gus, terima kasih banyak. Ujar si mayit. Baru berjalan beberapa meter, terdengar suara rintihan juga tangisan mayit perempuan yang duduk selonjoran di atas tanah kuburan. Gus, tolongin aku Gus. Gus, tolong Gus. Lenyek si mayit perempuan. Aduh, bisa gila sendiri aku ini. Gumam Hamim lalu menghentikan langkah kakinya di depan mayit wanita. Tolong Gus, tolongin aku Gus. Lenyek si mayit perempuan. Siapa namamu? Tanya Hamim kemudian duduk di depan si mayit. Fatima Gus. Jawab si mayit. Cantik juga kamu. Goda Hamim lalu menyulut rokok. Bagaimana dulu kamu waktu mati? Tanya Hamim lagi. Kecelakaan motor Gus. Jawab si mayit. Berapa lama kamu tinggal di Hotel California ini? Goda Hamim. Ini bukan hotel Gus. Ini alam kubur Gus. Jawab si mayit. Oh, tak kira hotel. Ternyata alam kubur. Goda Hamim. Aku tinggal di alam kubur ini sudah 2 tahun Gus. Tapi rasanya seperti ratusan tahun. Ujar si mayit. Berapa umurmu? Tanya Hamim. Umurku waktu 22 tahun Gus. Jawab si mayit. Rumahmu mana? Seru Hamim. RT 05 Rawe 01 Gus. Aku anaknya Pak Sulkan. Ibuku Ratih. Jawab si mayit. Kenapa kemauanmu itu kok bengkak besar sekali? Tanya Hamim. Aku dulu semasa hidup sering berzina dengan banyak laki-laki Gus. Jawab si mayit sambil menangis. Jangan menangis, tambah jelek. Aku sudah stres melihat isinya alam kubur. Melihat kamu jelek bisa tambah stres aku. Diam, kata Hamim. Iya Gus, sahut si mayit. Apa kemauanmu bengkak dan bernanah campur darah itu? Disiksa sama malaikat? Tanya Hamim. Tidak Gus, tidak ada malaikat yang menyiksa di alam kubur. Jawab si mayit. Lalu, kalau gak disiksa malaikat, kok bisa bengkak bernanah dan berdarah? Bau busuk lagi. Ujar Hamim. Yang menyiksaku adalah amal perbuatanku dulu Gus. Setiap hari kemauanku ditusuk memakai besi panas Gus. Sakit Gus. Aku tidak kuat. Jawab si mayit. Namamu Fatima, tapi gak cocok dengan perbuatanmu. Itu sama dengan melecehkan keluarga Nabi Muhammad. Kata Hamim lalu menyulut rokok lagi. Lalu, bagaimana caranya aku menolongmu? Seru Hamim. Aku tidak tahu Gus. Jawab si mayit. Ya sudah. Besok aku akan bertanya pada seorang kiai. Sekarang, aku tawasuli saja. Jawab Hamim, lalu bertawasul. Kemudian pergi. Sambil berjalan, Hamim melihat dan mendengar teriakan juga rintihan arwah di alam kubur. Namun Hamim tetap berjalan tak menghiraukan. Setelah mendekati mayat yang jasadnya masih utuh, Hamim duduk di sebelah batu nisan. Hamim merasakan kedamaian. Suasananya sangat tenang. Hamim melihat arwah yang tersenyum bahagia. Assalamualaikum ya ahli kubur, ucap Hamim. Waalaikumsalam Gus, jawab arwah lelaki parubaya yang wajahnya bercahaya. Siapakah nama bapak ini? Tanya Hamim. Aku Abdul Rosak Gus. Ada apa Gus Hamim menemuiku? Tanya si mayit. Aku hanya penasaran saja. Kok ada mayat yang jasadnya masih utuh dan mengeluarkan cahaya? Di mana rumah Pak Rosak? Tanya Hamim. Rumahku sangat jauh Gus. Di Kacamata Puga, Kabupaten Jember. Jawab si mayit. Bagaimana Pak Rosak bisa dimakamkan di desa Konoha ini? Tanya Hamim. 10 tahun yang lalu, aku berkunjung ke desa ini. Saat aku istirahat tidur di teras rumah seorang warga, aku terkena serangan jantung. Siang itu pun nyawaku sudah terpisah dari jasadku. Karena aku lupa membawa kartu identitas, maka warga menguburkan jasadku di desa ini. Cerita si mayit. Apa Pak Rozak ingin jasadnya dipindah di Kabupaten Jember? Tanya Hamim. Tidak Gus, aku sudah damai dan bahagia di sini. Jawab si mayit.
Bab 19.